Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum aljabar proposisi atau dikenal juga dengan aturan penggantian. Nah, hukum aljabar proposisi ini atau aturan penggantian ini digunakan untuk membuktikan yang pertama dua proposisi yang ekivalen, ya. Selain menggunakan tabel kebenaran yang sudah dipelajari, kita bisa menggunakan hukum aljabar proposisi atau aturan penggantian. Kemudian selain itu, suatu proposisi merupakan tautologi atau kontradiksi, ya. Bisa dibuktikan dengan aturan penggantian ini. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk membuktikan sah atau tidaknya atau keabsahan atau kesahan suatu argumen. Nah, ada 11 hukum, ya, dari aturan penggantian ini atau hukum aljabar proposisi ini. Ini 4. Yang pertama ada hukum idempoten atau idem, ya, itu menghasilkan sesuatu yang sama atau ruas kiri dengan ruas kanan itu nilainya sama, ya. P atau P itu ekivalen dengan P. Demikian juga dengan P dan P itu ekivalen dengan P. Kemudian yang kedua adalah hukum asosiatif, ya, disingkat AS, ya. Bisa diperhatikan di sini. Yang pertama itu pakai penghubung atau begitu, ya. Posisi kurungnya bisa dilihat. Ini sebagai hukum asosiatif yang sering kita kenal. Kemudian yang kedua penghubungnya dan, ya, kurungnya juga diperhatikan perpindahannya, ya, mulai dari kurungnya di P dan Q menjadi Q dan R. Ini sebagaimana kita ketahui sebagai hukum asosiatif. Jadi selain berlaku di himpunan, juga berlaku di proposisi. Kemudian berikutnya adalah hukum komutatif, ya, disingkat KOM. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Begitu juga dengan yang atau P atau Q ini ekivalen dengan Q atau P. Kemudian hukum distributif, ya, atau disingkat dengan DIS, begitu, ya. Nah, sebagaimana yang kita pahami ini seperti ini. Yang pertama P atau Q dan R. Nah, ini dannya ini yang di ruas kanan ini masuk, ya. Kemudian yang ataunya ini menjadi di luar. Ini hukum distributif, ya. Yang kiri ekivalen dengan yang kanan. Demikian juga posisinya jika diubah tandanya penghubung, tanda penghubungnya, dannya di dalam ini ataunya di luar menjadi sebaliknya. Dan yang kelima dan keenam hukum identitas, ya, atau disingkat ID. Kemudian hukum komplement. Nah, terkait dengan hukum identitas atau dan komplement ini mungkin kita akan teringat dengan ketika belajar di materi himpunan, begitu, ya. Ini P atau false, ya, kita bisa ibaratkan false-nya ini sebagai himpunan kosong, gitu, ya, himpunan kosong. Sedangkan kalau true, ya, true-nya nanti ini sebagai himpunan semesta, begitu, ya, himpunan semesta. Jadi kalau P atau false, ya, itu nanti ekivalen dengan P, ya. Yang kalau kita punya himpunan P digabung dengan himpunan kosong, ya, hasilnya himpunan
himpunan P begitu ya. Himpunan P digabung himpunan kosong, hasilnya P begitu ya. Kemudian kalau ada himpunan P digabung dengan semesta ya, maka nanti hasilnya adalah himpunan semesta itu sendiri. Nah, di sini untuk proposisi P atau T true begitu, nanti ekuivalen dengan true. Demikian juga kalau yang penghubungnya dan ya, ini seperti irisan begitu ya. Kalau atau ini seperti gabung, kalau dan ini seperti irisan. Nah, P dan F ya, kalau kita ingat himpunan P diiris dengan himpunan kosong, nanti hasilnya himpunan kosong begitu ya. Jadi di sini P dan F untuk proposisi ekuivalen juga dengan F. Demikian juga dengan P dan T, ini ekuivalen dengan P ya. Kalau nanti himpunan P digabung diiris dengan semestanya, hasilnya juga himpunan P sendiri. Demikian juga dengan komplement ya. Komplement P digabung dengan komplemennya, ini akan menghasilkan true di sini. Nah, kalau di himpunan ini jelas ya, P digabung dengan apa atau ya, P gabung P komplement itu nanti menghasilkan semesta. Di sini proposisi P atau bukan P nanti hasilnya adalah true. Nah, demikian juga dengan P dan bukan P ya, atau ingkaran P nanti ekuivalen dengan false. Nah, kalau di himpunan P diiris dengan bukan P komplement, himpunan P diiris dengan P komplement itu himpunan kosong. Nah, sama juga dengan yang ini ya. Ingkaran dari ingkaran P itu P, ingkaran dari semesta itu himpunan kosong, dan ingkaran dari ingkaran dari false itu true gitu. Ya, ini analog, masih analog dengan materi himpunan yang sudah kita pelajari. Kemudian hukum aljabar proposisi yang berikutnya, yang ke-7 dan ke-8 di sini transposisi atau disingkat trans. Ya, ini implikasi. Ya, kita mengenal transposisi yang kemarin dipelajari, hasilnya seperti itu. Ini ingat posisinya ini menjadi yang depan menjadi di belakang, dan yang di belakang menjadi di depan, dan ada ingkarannya. Kemudian untuk hukum yang berikutnya adalah hukum implikasi atau IMP. Nah, ini implikasi yang kiri, nah, ekuivalen dengan disjungsi yang seperti ini, bukan P atau ingkaran P atau Q begitu ya. Ini untuk hukum implikasi. Selanjutnya yang ke-9 hukum ekuivalensi. Ya, di sini diimplikasi seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Nah, ini ekuivalen dengan dua implikasi seperti ini ya. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Nah, demikian juga dengan yang ini, P jika P jika dan jika Q ya, P jika dan jika Q ini ekuivalen dengan P dan Q atau bukan P dan bukan Q. Jadi di sini hukum ekuivalensinya ada dua bentuk. Yang pertama seperti ini, implikasi, dua implikasi yang diberi tanda hukum dan
dua konjungsi yang tandanya yang pertama tanpa ingkaran, yang kedua dengan ingkaran, dihubungkan dengan atau. Kemudian dua yang terakhir adalah hukum eksportasi atau X, seperti ini ya. Jika P maka, jika Q maka R, ya. Nah, ini ekuivalen dengan yang kanan, P dan Q. Jika P dan Q maka R. Dan hukum De Morgan ini hampir sama ketika kita belajar di materi himpunan. Dan di proposisi komposit ini juga berlaku begitu ya. Kalau di himpunan kita mengenal himpunan P is himpunan Q komplement, itu nanti hasilnya komplement P digabung dengan komplement Q. Nah, ini juga berlaku sama. Lingkaran dari proposisi P dan Q itu ekuivalen dengan lingkaran P atau lingkaran Q. Demikian juga dengan yang lingkaran dari atau begitu ya. Ya, ini kalau kita paham di materi himpunan kemarin, ini ya seperti analog ya. Nah, selanjutnya contoh soal begitu ya. Diminta membuktikan bahwa jika P maka Q dan R ini ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika P maka R, ini dengan menggunakan aturan penggantian. Nah, penyelesaiannya, nah, di sini kita memakai implikasi ya dari ini kan implikasi, ini tadi hukum implikasi bisa kita ganti dengan bukan P atau Q dan R ya. Jadi mulai dari hubungan implikasi ini menjadi hubungan atau, itu hukum implikasi. Kemudian nah, kita bisa memakai hukum distributif ya, yang atau ini masuk, kemudian yang dannya keluar. Selanjutnya dari hubungan ini kita bisa menggunakan hukum implikasi yang pakai dan begitu ya. Jadi di sini hasilnya adalah jika P maka Q dan jika P maka R. Nah, di sini sudah selesai. Jadi di sini terbukti bahwa dua proposisi komposit ini itu ekuivalen. Selanjutnya contoh yang berikutnya ya. Di sini ada sebuah proposisi majemuk, diminta untuk membuktikan proposisinya sebagai suatu kontradiksi dengan menggunakan aturan penggantian. Penyelesaiannya, nah di sini yang pertama ini adalah proposisinya, hubungannya ekuivalen atau biimplikasi. Nah, biimplikasi ini bisa kita pakai hukum ekuivalensi dengan mengubah menjadi implikasi ke kanan dan implikasi ke kiri. Jadi jika ruas kiri maka hasilnya nanti ruas kanan, itu yang pertama. Dan ya, jika ruas kanan nanti menghasilkan ruas kiri, jika kanan maka ruas kiri. Nah, kemudian setelah memperoleh ini, kita bisa menggunakan hukum implikasi. Dari hubungan implikasi di sini kita pakai hukum implikasi yang tadi
ini menjadi lingkaran yang kiri atau kanan. Kemudian yang ini juga lingkaran yang kiri, ya ini lingkarannya 2 menjadi yang 3, lingkaran yang kiri atau kanan, gitu ya. Ini untuk mengarahkan nanti kita pakai hukum De Morgan. Nah, ini yang berikutnya kita pakai. Nah, jadi di sini lingkaran dari ini menghasilkan ini ya, lingkaran ini menghasilkan ini masuk, tanda hubungnya atau menjadi dan, lingkarannya masuk, begitu ya. Demikian pula yang ini masuk, tanda hubungnya berubah. Nah, yang di sini juga sama. Berikutnya setelah kita peroleh, kita pakai hukum komplement dan idempoten. Yang pertama ini di sini kita pakai komplement, ya. Lingkaran dari lingkaran ini menghasilkan P, itu juga yang ini, kemudian ini juga sama. Nah, kemudian di sini ini sama, begitu ya, idempoten kiri atau kanan ini sama, maka kita pakai idempoten menjadi 1, ya. Kalau di hukum idempoten tadi kan P atau P, maka ekuivalen dengan P, ya. Ini P-nya ini atau ini menghasilkan P lagi, begitu ya, idempoten. Demikian juga yang berikutnya, ini pakai hukum idempoten. Ini P atau P, hasilnya P di sini. Nah, jadi lebih simpel. Berikutnya pakai hukum distributif. Nah, ini dannya di luar, di sini menjadi di dalam, gitu ya. Ataunya di sini, ya. Distributif. Ya, ini dengan P, ini dengan bukan P, yang ini dengan bukan Q, pakai hukum distributif. Selanjutnya setelah ini kita pakai hukum komutatif. Jadi hukum komutatifnya ini masuk, ya. Kita nanti bisa kumpulkan P dan bukan P, kemudian yang ini juga Q dan bukan Q, pakai komutatif. Kemudian juga asosiatif karena kurungnya di sini berpindah, begitu, kurungnya berganti posisi. Kemudian setelah itu kita punya pakai hukum komplement, ya. P dan bukan P, di sini yang hasilnya adalah F, ya. Kemudian ini Q dan bukan Q juga hasilnya F. Nah, setelah itu F dan bukan F, F dan bukan F, F dan F atau F, ya, maaf, F atau F dipakai komplement, ya. F dan Q ini F, P dan F juga F. Nah, setelah kita peroleh F atau F, pakai hukum komplement menghasilkan F, ini pakai hukum idempoten. Nah, hasil akhir adalah F, maka di sini terbukti dia suatu kontradiksi.